Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, para narasumber yang saya hormati, mohon maaf saya tapi memang terlambat. Saya baru pulang dari beberapa desa. Tentu ini juga terkait dengan penguatan ekonomi masyarakat. Jadi saya akhir-akhir ini memang rajin turun ke desa-desa karena dua hal. Yang pertama, saya ingin masyarakat Buton Utara itu kuat, tidak sakit dalam artian harus sehat. Yang kedua, masyarakat Buton Utara harus kuat dari sisi ekonomi, terutama dari sisi ketahanan dan kedaulatan pangannya. Sehingga saya harus turun langsung setiap hari, walaupun hari libur, tetap saya berada di tengah-tengah mereka. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, walaupun memang saya ingin jujur dibanding dengan narasumber yang lain. Tentu saya tidak memiliki referensi yang begitu luas, apalagi bicara soal ekonomi, apakah itu ekonomi makro atau ekonomi mikro. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 4 tahun di Kabupaten Buton Utara. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi atau tidak memberi pancingan bagi narasumber yang lain untuk memberikan penguatan formulasi konsep sehingga Buton Utara bisa kuat tidak hanya dari sisi implementasi tapi juga dari sisi konsepsinya. Kalau kita bicara kedaulatan ekonomi, maka ini adalah sebetulnya cita-cita besar di mana kita ingin agar mandiri di bidang pangan, mandiri di bidang perumahan, mandiri di bidang yang lain-lain. Dengan kata lain, kita tidak tergantung pada pihak eksternal atau kita bisa penuhi kebutuhan kita sendiri. Dan ini relevan di era pandemi COVID ini. Apakah daerah-daerah di era pandemi COVID ini bisa mandiri di bidang ekonomi, bisa memiliki kekuatan sendiri? Apakah di era pandemi ini bisa kita tidak tergantung dengan pihak eksternal? Atau bisa kita penuhi kebutuhan kita masing-masing di daerah tanpa tergantung dari pihak luar? Sebetulnya ini sesuatu yang sangat sulit. Tidak ada daerah yang mandiri penuh tanpa dukungan dari eksternal, terutama daerah terkait dengan hubungannya dengan keuangan pemerintah pusat. Sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa pemerintah pusat hari ini harus mencari banyak cara, harus mencari banyak solusi untuk mendapatkan kebutuhan dana pembangunan bagi pemerintah di daerah. Karena pemerintah daerah itu hanya bisa membangun kalau pertama ada investasi swasta, yang kedua ada investasi pemerintah. Bagi daerah-daerah yang tidak punya investasi swasta, tentu hanya mengandalkan investasi pemerintah. Nah, kondisi hari ini, investasi pemerintah itu kita sedang mengalami kesulitan. Dana-dana pembangunan yang di daerah hari ini karena satu dan lain hal, dan kami juga bisa memahami, ini ditarik oleh pemerintah pusat. Dana DAK ditarik, dana DAU ditarik.
Padahal itulah dana-dana yang bisa kita harapkan untuk bisa mendongkrak upaya-upaya ekonomi di daerah sehingga kedaulatan ekonomi bisa kita bangun. Tapi walaupun demikian, kita tidak putus asa, kita tidak putus harapan, berbagai upaya terus kita lakukan. Berbagai cara dan solusi terus kita cari karena kita punya modalitas ekonomi, kita punya modalitas sosial, kita punya modalitas yang lain. Sehingga berbagai upaya Kabupaten Buton Utara terus mencari cara-cara baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mencapai sesuatu yang baru hari ini. Mengembangkan potensi unggulan daerah itu terus kita lakukan. Misalnya potensi unggulan daerah Kabupaten Buton Utara memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Buton Utara dulu petaninya adalah petani organik, memiliki lahan yang cukup luas, sehingga hari ini kita kembangkan pertanian organik di Kabupaten Buton Utara. Kita bangun industri sederhana pengolahan beras organik, kemudian kita jadikan ini menjadi komoditas yang memiliki nilai jual lebih sehingga masyarakat memiliki pendapatan tambahan dan memiliki nilai ekonomi lebih dibanding dengan sebelumnya. Ini yang pertama kita lakukan. Ini memang kita baru mulai, tetapi ini sudah terasa bagi masyarakat lokal, bagi masyarakat petani di Kabupaten Buton Utara. Ini terus kita lakukan sehingga kalau soal kedaulatan pangan di Kabupaten Buton Utara, insya Allah sampai Desember, sekarang ini sedang panen padi organik, pertanian organik, dan kita tidak khawatir. Bahkan yang sedang kita kembangkan hari ini di Buton Utara bukan hanya pertanian organiknya, yang berorientasi pada pangan beras, kita sedang kembangkan pertanian organik pangan non beras. Inilah yang menyita waktu saya berkeliling ke desa-desa setiap hari, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menanam apa saja yang bisa ditanam di atas lahan yang sangat subur, di atas tanah petani, untuk mereka tidak bermalas-malas, sehingga dari segi kedaulatan pangan tetap kita miliki, sehingga kita tidak tergantung dengan pihak eksternal, sehingga kalau ada uang sedikit yang kita punya di Buton Utara tidak keluar ke daerah lain hanya untuk membeli pangan ke pihak eksternal atau ke daerah yang lain. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kita melirik potensi unggulan di sektor perkebunan yang ada di Kabupaten Buton Utara, yang seluruh wilayahnya tertutup dengan perkebunan kelapa, perkebunan jambu mente, perkebunan cengkeh, perkebunan lada, dan lain-lain sebagainya. Nah, komoditas ini sejak 2 tahun terakhir ini adalah komoditas yang harganya sangat anjlok. Hari ini cengkeh jatuh harganya. Kemudian yang lain juga jatuh harganya. Kelapa harganya tahun lalu jatuh harganya. Apalagi yang lain, jambu mente juga pernah jatuh harganya. Sekarang kita mencari, kita kreativitaskan, kita inovasi, sehingga kelapa ini kita bisa angkat harganya dari 300 tadinya, kemudian menjadi 500 per biji, kemudian menjadi 1000, hari ini sampai 1200 dan 1500. Melalui industri kelapa yang menghasilkan minyak kelapa murni dan VCO. Dan sekarang kita sedang membangun pabrik kopra putih yang juga harga kelapa per biji sekitar 1.200 sampai 1.500. Kita baru mulai, corona masuk, sehingga sedikit terpapar, bukan sedikit, mungkin sangat terasa. Walaupun kita tetap topang sedikit, kita bertahan,
Saya juga tidak duga kalau ini bisa terjaga karena kita lakukan ini dengan memanfaatkan basis ekonomi permanen yang ada di desa, dengan mendorong bumdes-bumdes yang ada di desa, tapi rupanya ini harus perlu ada suntikan modal dari pemerintah daerah. Sementara modal-modal itu harus kita lakukan pada saat pembahasan anggaran secara reguler. Ini pandemi COVID ini berada antara pembahasan anggaran APBD Induk dengan APBD perubahan. Saya rencana nanti di APBD perubahan akan siap-siapkan anggaran untuk penyertaan modal bagi industri-industri yang bisa mendorong kedaulatan ekonomi ini sehingga bisa bertahan, bahkan ini bisa kita jadikan program unggulan daerah yang bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, pasar regional, bahkan kalau kopra putih ini kita sudah ekspor ke negeri Cina. Ini yang kita sedang dorong di tengah-tengah pandemi COVID. Buton Utara sempat mengekspor dan akan kita ekspor terus, tapi kita akan dorong pemerintah harus menyiapkan dana untuk membantu karena mereka terdampak dengan pandemi COVID ini. Ini yang kita sedang lakukan dan akan terus kita dorong industri-industri ini, 3 industri ini, beras organik, kemudian industri pengolahan kelapa yang menghasilkan minyak kelapa murni. Ini jauh lebih bagus Pak daripada minyak kelapa sawit. Kemudian ada PCO, ini juga bisa mengobati, bisa memperkuat imun bagi penderita corona. Kemudian kopra putih kita sudah kirim 1 kali ekspor ke negara Cina dan akan stok kita masih ada, tinggal kita tunggu tahap berikutnya. Dan ini akan kita fokus, saya akan fokus ke sini setelah new normal ini, karena di Sulawesi Tenggara ini Presiden sudah menetapkan hanya ada 5 daerah yang bisa new normal karena sampai hari ini masih zona hijau. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Buton Utara. Kita new normal karena kita masih zona hijau. Setelah kita swab, setelah kita tes yang klaster-klaster yang tertentu yang datang dari luar melalui kapal-kapal, alhamdulillah semua negatif. Itu dari sisi kaitan dengan kedaulatan ekonomi, kemudian dampak-dampak kesehatan yang ada. Jadi saya berkonsentrasi kepada 2 hal. Masyarakat saya harus sehat selama pandemi ini, harus sehat, bukan hanya wabah, bukan hanya virus corona, tapi saya mengawasi seluruh pandemi, seluruh wabah penyakit termasuk demam berdarah dan yang lain-lain. Kemudian saya sedang menjaga agar masyarakat Buton Utara ketahanan pangannya tetap kuat sehingga kita memiliki kedaulatan pangan, dan ini saya anggap merupakan modalitas untuk kedaulatan ekonomi. Kemudian industri-industri yang bisa mendorong sektor ekonomi, yang bisa meningkatkan pendapatan, yang bisa mendatangkan uang dari luar masuk ke daerah, dan uang yang ada di daerah yang tinggal sedikit sekarang ini kita tahan untuk tidak keluar, sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat, pori-pori ekonomi masyarakat yang ada para penjual di pasar bisa menyerap. Inilah yang kita lakukan, karena ini juga daya beli masyarakat harus terus kita jaga, karena jangan sampai uang di daerah habis, dan bisa habis. Kalau uang yang di daerah itu tinggal sedikit, kemudian dia keluar juga kita belanjakan untuk pangan dari luar, sementara tidak ada pemasukan dari luar, lalu pedagang-pedagang kecil di pasar, penjual sayur, penjual telur, penjual yang lain-lain, bisa-bisa tidak laku. Ini yang menjadi konsentrasi saya supaya masyarakat bisa terjaga ekonominya, pedagang-pedagang kecil juga bisa tetap eksis,
dan uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin, sehingga walaupun kedaulatan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya, yang dalam arti yang ideal tidak bisa kita wujudkan, tapi paling tidak secara lokal masyarakat tidak terlalu kesulitan. Kalau butuh uang ada dan masyarakat bisa beraktivitas secara ekonomi, lambat tapi pasti di era pandemi ini, mudah-mudahan pasca pandemi kita tetap bisa bertahan dan tetap bisa kita kita bisa bergerak maju, masyarakatnya sehat, tapi ekonomi kita bisa gerakan karena komoditas unggulan kita ada beberapa hal yang bisa kita dorong dan itu bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi, terutama bagi para petani yang secara kumulatif bisa menambah nilai tambah ekonomi daerah yang sedang kita bangun ini. Intinya kita ingin pemerintah untuk pandai-pandai mencari solusi pendanaan pembangunan, karena kalau pendanaan pembangunan dari pusat ke daerah ini juga makin hari makin kecil, kita di daerah pasti mengalami, para kepala daerah pasti mengalami kesulitan. Apalagi daerah-daerah tertentu, kita akan pilkada di 2020, anggaran pilkada juga kecil, anggaran sudah tidak ada, lalu banyak hal yang kita butuhkan untuk kita biayai dalam kepentingan masyarakat. Kita berharap bantuan-bantuan sosial ini juga berkelanjutan, karena walaupun kecil, ini juga salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan dan daya beli masyarakat. Tapi memang formulasi konsepnya dan basis datanya betul-betul harus diperhatikan. Saya berkeliling langsung karena untuk memastikan betul-betul masyarakat Buton Utara sudah mendapatkan bantuan sesuai dengan basis data real yang sudah ada. Dan di Buton Utara itu ada ada bantuan khusus yang saya berikan. Jadi walaupun ada bantuan yang sudah ada secara umum, saya memberikan bantuan khusus kepada para lansia, para yatim piatu, para anak-anak yang disabilitas, para janda-janda yang tidak berdaya, selain bantuan yang secara umum diterima oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara. Saya kira ini beberapa hal. Sekali lagi, di new normal, dalam keadaan yang kita belum terlalu normal ini, tentu kita semua harus memiliki semangat dan disiplin yang kuat, semangat gotong royong yang tinggi untuk kita terutama kami yang di daerah ini berada di ujung tombak, berhadapan langsung dengan masyarakat. Masalah yang paling utama yang sedang kami hadapi adalah masalah kesehatan masyarakat, tidak boleh ditawar-tawar, kemudian masalah ekonomi yang juga tidak boleh ditawar-tawar, ditambah dengan masalah-masalah politik yang sedang kita hadapi, karena beberapa daerah kita mau pilkada di 2020 ini juga masih di dalam masa pandemi corona ini. Jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik pada saat yang bersamaan harus kita lakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang sederhana bagi kepala daerah. Ini kalau pemerintah pusat tidak sensitif, saya kira kepala daerah juga akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, terutama dari sisi pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Saya kira ini dari saya terkait dengan kedaulatan ekonomi, ketahanan keluarga di pasca pandemi. Kita belum di pasca, kita masih di dalam dalam momentum pandemi ini. Tapi kita terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, khususnya daerah saya yang sudah dikelilingi oleh daerah-daerah yang zona merah, yang hampir tiap hari naik jumlah kasusnya.
Ya, mudah-mudahan sampai kapanpun Buton Utara aman, dan mudah-mudahan kalau dari sisi pangan juga daerah Kabupaten Buton Utara aman, dan mudah-mudahan juga kita bisa tetap melakukan upaya-upaya ekonomi dalam rangka memperkuat kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi, sehingga kita bisa bertahan di era pandemi corona ini. Mudah-mudahan dan seterusnya tentu kita butuh pandangan-pandangan para pakar, pandangan-pandangan para praktisi, pandangan-pandangan para ahli untuk menyempurnakan hal-hal yang kita sudah lakukan, sehingga ke depannya ada formulasi konsepsi yang bisa kita implementasi di daerah yang betul-betul jitu dan betul-betul bisa kita laksanakan dengan segala keterbatasan yang ada seperti saat sekarang ini. Saya kira ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.